Eh, Pertanyaannya dari Afika Cucu, bagaimanakah cara untuk mengantisipasi agar para ulama atau aktivis Islam tidak terkena kasus yang sama seperti Habib Bahar saat menyampaikan ceramah atau pendapatnya di depan publik? Saya ulang pertanyaannya. Jadi bagaimana cara untuk mengantisipasi agar para ulama atau aktivis Islam tidak terkena kasus yang sama seperti Habib Bahar Smith saat menyampaikan ceramah atau pendapatnya di depan publik? Biar jangan ada lagi kasus-kasus Habib Bahar yang berikutnya. Mungkin Pak atau Bang Zul mau sampaikan dulu perspektif jawabannya. Gimana nih caranya supaya jangan terjadi lagi kasus seperti ini pada ulama dan aktivis Islam terutama. Ya, jadi kalau jawaban saya ya sederhana sebenarnya. Jadi selama suatu rezim pemerintahan itu nampak sekali anti kritik ya, selamanya akan terjadi kriminalisasi. Jadi baik itu kritikan atau nasihat ulama atau para aktivis dakwah atau oposisi terhadap rezim atau penguasa, ya baik dilakukan secara keras, tegas maupun dengan cara lemah lembut ya tetap akan terjadi kriminalisasi gitu ya. Ketika yang keras sudah pada ditangkapi semua ya nanti yang lembut-lembut juga akan ditangkapi juga. Ketika suatu rezim itu sudah masuk ke ranah sebagai rezim dolim ya, rezim yang memang tidak mau dikritiki, tidak mau dikritisi gitu. Sebab setiap nasihat, setiap kritikan terhadap penguasa itu dianggap sebagai sesuatu yang akan menjatuhkan kekuasaannya itu. Dan itu akan dilakukan kepada siapapun, baik ulama itu menyampaikan dengan cara yang tegas, keras maupun yang dengan lemah lembut. Kalau sudah masuk ke ranah mengkritisi penguasa, ya pasti akan dikriminalisasi. Nah seperti itu. Kalau rezimnya itu sudah terjangkiti penyakit anti kritik. Jadi intinya seperti itu. Gak ada jaminan dong ya Bang Zul ya. Iya. Kalaupun nanti dibekali pengetahuan tentang ya materi-materi ITE ya, ya nanti yang terjadi malah ketakutan ya, malah dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang utama yaitu menasihati penguasa malah nanti nggak jalan karena pada ketakutan. Nah itu yang harus disupport kepada para ulama adalah bahwa ya memang tugas ulama ya seperti itu, harus mengingatkan penguasa sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya, dengan kalimatul haq ya, dengan tegas maupun dengan lembut ya harus disampaikan itu. Perkara nanti dikriminalisasi ya itu kan disebut nasib. Nah, itu. Berarti Allah telah memilih beliau untuk naik kelas itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di stop itu juga nggak mungkin gitu ya. Jelas ulamanya yang harus siap gitu ya. Iya. Karena dengan cara yang lembut pun ketika sudah masuk ranah mengkritisi penguasa, ya pasti akan terjadi kriminalisasi. Selama suatu rezim itu adalah rezim anti kritik. Nah itu. Apa ini mengikuti wacana yang dulu sempat berkembang kalau ulama itu harus disertifikasi aja gitu Bang Zul. Nah itu dia. Ya karena sudah penyakit anti kritiknya sudah kronis, maka ulama pun akan disertifikasi agar sejalan dengan maunya penguasa. Nah seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan kemauan penguasa, tidak disertifikasi, tidak dapat sertifikat, tidak bisa berdakwah. Nah kan konyol itu. Emang dakwah itu yang ngasih izin mereka. Dakwah itu perintah Allah, perintah Nabi, perintah Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam.
dakwah, terutama dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Utama dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengatakan kalimatul haq di hadapan penguasa gitu. Jadi kalau penguasanya sudah dolim, melenceng dari amanahnya sebagai penguasa, yaitu wajib diingatkan, dinasihati, didakwahi. Nah, seperti itu. Tapi akan lebih elegan kalau para ulama, para aktivis itu punya bekal pengetahuan, wawasan tentang hukum terkait ITE gitu. Karena sekarang ini yang menjadi alat yang sering digunakan oleh rezim untuk menjerat para aktivis umat Islam, para aktivis oposisi ya dengan jerat undang-undang ITE tersebut itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya boleh juga sih mereka mempelajari gitu ya, baik juga mereka mempelajari koridor-koridor hukum ketika mereka coba menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Sehingga nggak perlu terjadi yang tidak perlu gitu ya. Tapi ya memang ini realitanya selama kurang lebih 6 tahun belakangan ini memang banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti ini gitu ya. Penangkapan terhadap tokoh ulama, aktivis gitu ya, yang posisinya itu berseberangan dengan rezim, padahal mereka cuma mengatakan atau menyampaikan sesuatu ya, atau tindak yang lain, tindak kriminal, cuma bicara gitu, tapi mereka menghadapi risiko masuk ke penjara karena mereka berbicara. Mungkin saya minta perspektif dari Pak Wahyudi juga, pertanyaan ini sampaikan. Jadi bagaimana cara untuk mengantisipasi agar para ulama atau aktivis Islam tidak terkena kasus yang sama seperti Habib Bahar saat menyampaikan ceramah atau pendapatnya di depan publik? Ya, kalau pertanyaan seperti itu, cara antisipasinya adalah dua minimal. Sistem hukumnya diperbaiki. Yang kedua, rezim yang melaksanakan sistem hukum juga diperbaiki. Yang bisa mengkriminalisasi kan dua itu. Karena rezimnya melakukan kriminalisasi dan sarana hukumnya menunjang untuk melakukan kriminalisasi. Nah, kalau mau mengantisipasi, ya dua itu yang harus diperbaiki. Bukan ulamanya yang harus disesuaikan dengan keinginan rezimnya gitu. Itu keliru. Karena ulama itu harus menyampaikan apa yang harus dia sampaikan, apa yang benar dan harus disampaikan. Bukan menyampaikan apa yang diingini oleh rezim yang sedang berkuasa. Kalau yang diinginin berarti nggak melakukan nasihat nanti gitu. Jadi kalau mau mengantisipasi, cara antisipasinya rubahlah dua itu. Rezimnya dibuat rezim yang takwa, yang baik, yang amanah, sehingga dia kalau mendengar nasihat itu senang, bukan malah memusuhi gitu. Kedua, sistem hukumnya harus diubah. Jangan karena menasihati ada pasal untuk bisa dikenakan. Nah, ini menurut saya dua persoalan itu. Jadi kalau mau mengantisipasi supaya jangan terjadi terulang para ulama, para aktivis yang menasihati penguasa supaya baik karena wujud kecintaannya kepada negeri ini dan para penguasa supaya baik, justru dikriminalisasi. Maka yang harus kita antisipasi melakukan perubahannya itu. Penguasanya harus diberi nasihat dan juga sistem hukumnya harus diubah. Nah, kalau kita melihat bahwa terjadi kriminalisasi terus-menerus, berarti yang melakukan kriminalisasi itu kan rezimnya. Nah, kalau tidak terjadi nasihat oleh para ulama, tidak akan pernah berhenti itu, makin zalim nanti gitu. Jadi sudahlah dia zalim, melakukan tindakan kezaliman, melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan. Kalau tidak dinasihati, maka akan semakin panjang, semakin dalam, dan semakin berani melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya, ya tentu para ulama kita harus berikan dukungan supaya menyampaikan nasihat dengan benar gitu, harus dengan berani gitu, walaupun ada resikonya. Dari zaman dulu, dalam catatan sejarah,
semua rezim yang tidak mau dinasihati oleh para ulama maupun para nabi itu pasti rezim zalim. Gitu. Pasti zalim. Mau Fir'aun, mau Namrud, mau Abraha, sama itu posisinya. Ya mungkin turunannya berikut rezim-rezim berikut sampai sekarang. Kan namanya bisa beda, tapi karakternya sama. Begitu mendapat nasihat, malah yang menasihati yang dimusuhi. Gitu. Kan kayak Musa menasihati Fir'aun, kan yang malah Musa yang dikejar-kejar, kan gitu kira-kira lah ya. Mau dikriminalisasi gitu. Sama lah, Nabi Ibrahim misalnya, memberikan nasihat, malah dia yang dibakarkan gitu kira-kira ya, dikejar-kejar, dibakar dan seterusnya. Wajar, justru kita tidak ingin ulama sembunyi, jangan. Ya kalau dia tetap harus berbicara sesuai dengan tugasnya sebagai ulama, sebagai warasatul anbiya, sebagai bintang petunjuk arah misalnya gitu, sebagai pelita umat untuk memberikan penerang gitu. Nah dia harus itu melaksanakan fungsi itu, walaupun resikonya ada dikriminalisasi. Apakah tidak melakukan nasihat itu terus aman dari kriminalisasi? Tidak, karena tadi mungkin seperti yang di Bung Zulhaidir disampaikan, karena begitu rezim itu zalim, maka orang yang ngomong keras ditangkap. Yang keras sudah habis, yang sedikit keras ditangkap juga. Gitu. Yang sedikit keras sudah habis juga, yang ngomong biasa-biasa saja masih menyinggung, ditangkap juga. Gitu. Habis kan gitu. Oleh karena ini jangan menurun, standar saja umum. Yang mana yang benar disampaikan, sampaikan saja. Gitu. Ya sama dengan ormas juga kan gitu. Ada ormas yang agak keras menyampaikan Islam, ormasnya sangat hijau pekat, dibubarkan. Yang sangat hijau agak pekat lagi dibubarkan. Yang hijau biasa dibubarkan juga. Nanti lama-lama yang hijau muda juga dihabisi. Lama-lama yang berbau warna hijau pun dihabisi juga gitu. Jadi akan seperti itulah karakter pemimpin karakter rezim zalim itu seperti itu. Dia anti untuk dinasihati, tetapi para penasehat, para pemberi fatwa, para pemberi penerang ilmu itu memang punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya ya tetap tidak boleh menurun bergeningnya, karena percuma kalau dia turun, yang di bawahnya juga tetap akan dianggap zalim, dianggap musuh oleh para penguasa zalim. Jadi kuncinya bukan mengubah pola ulamanya yang harus berbicaranya lebih lembut, lebih tidak berani mengkritik, tidak di situ. Justru amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap pada posisinya. Justru yang rezim yang dinasihati itu yang melakukan kriminalisasi harus diingatkan jangan melakukan kriminalisasi. Saya pikir di situ Bung Indra titik poinnya. Ya jadi teringat bahwa seorang ulama itu memang punya tugas yang berat karena beliau-beliau itu adalah orang yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itu akan mengikat pada dirinya dan dia memang nggak boleh gitu ya, kalau berdiam diri melihat kezaliman, nggak boleh berdiam diri melihat kemungkaran, apalagi kalau sampai ikut duduk bersama memimpin kezaliman gitu. Tentunya ulama harus dalam posisi penjagaan terhadap umat, penjagaan terhadap syariat gitu ya, Pak Wahyudi. Ini ingetin aja tugas-tugas ulama, mungkin bisa ditambahkan. Ya, jadi tentunya kita nggak boleh juga mengharap ulama itu menjadi diam gitu. Kita nggak boleh berharap untuk itu. Kalau ulamanya diam, nanti umatnya jadi apa ini? bisa mati semua ini umatnya gitu kalau nggak ada ulama yang tampil gitu. Padahal memang ada pengorbanan, tapi tentu juga ada kemuliaan bagi mereka para ulama yang terus menyampaikan suara kebenaran atau suara yang hak gitu ya. Jadi para ulama jangan pernah takut, karena sebenarnya dalam diri Anda semualah terdapat kemuliaan, terdapat harapan dari umat, terdapat harapan dari masyarakat. Ya, kami persilakan. Oh ya, ada lagi kita. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang masuk di YouTube channel kita. Saya akan coba bacakan ya.
Dari tuduhan hoaks yang diarahkan kepada Habib Bahar, sepertinya aparat takut cerita yang sebenarnya terkait kasus KM50. Nah, ini yang sempat disinggung sama Bang Zul. Kasus KM50 menjadi terbongkar. Benarkah hal itu? Ya, Bang Zul, tanggapannya? Pertanyaannya? Ya, jadi sederhana ya, dalam proses hukum pembuktiannya. Jadi ketika terdakwa, jadi nanti ketika Habib Bahar bin Smith itu dihadirkan di persidangan, maka ya otomatis para pengacaranya, kuasa hukumnya akan berusaha mati-matian membuktikan bahwa yang dituduhkan, didakwahkan oleh jaksa penuntut umum nanti itu, bahwa yang dituduhkan itu tidak benar, bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith adalah suatu kebenaran sesuai dengan fakta. Sehingga nanti para kuasa hukum atau pengacara dari Habib Bahar bin Smith dia akan berusaha semaksimal mungkin menghadirkan saksi-saksi ya yang mendukung kebenaran fakta yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith itu gitu. Termasuk berupa dokumen-dokumen, foto dan sebagainya gitu ya. Jadi justru ini akan semakin menjadi momentum yang sangat besar bagi umat Islam, bagi aktivis, bagi para pendukung gerakan keadilan dalam hukum dan bernegara itu. Maka ini momentum yang tepat untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi di kilometer 50 itu, apa yang dinarasikan oleh Habib Bahar bin Smith dalam ceramahnya terkait peristiwa yang terjadi di kilometer 50 itu adalah suatu kebenaran. Nah itu nanti akan ya kalau menurut saya ketika Habib Bahar bin Smith disangkakan terkait dengan peristiwa itu atau ceramah terkait dengan peristiwa itu blunder bagi rezim sebenarnya. Karena yang semula fakta sesungguhnya itu berusaha untuk ditutup-tutupi, maka dengan perkara hukum yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith ini, maka ini akan menjadi berpotensi, berpeluang besar untuk diungkap, diekspos secara besar-besaran, dipublish secara besar-besaran oleh proses persidangan nanti itu loh. Sebab nggak mungkin ini ditutup-tutupi lagi gitu loh ketika tim pembela atau pembela dari Habib Bahar bin Smith itu akan berusaha membuktikan bahwa apa yang diucapkan Habib Bahar bin Smith adalah benar. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Bang Zul. Tapi mungkin sedikit bertanya sedikit mengenai kasus kilometer 50 ini sebenarnya sudah dianggap selesai kan oleh pihak penyidik ya? Dianggap selesai oleh siapa? Oleh kepolisian gitu yang harus mengungkapkan. Ya, dengan proses hukum terhadap oknum yang dijadikan tersangka dan terdakwa dalam peristiwa itu, ya ini justru publik itu tidak puas dengan proses hukum tersebut.